Salam sejahtera, anda sedang menonton Awani Global bersama saya, Naila Huda. Dan Awani Global jam ini membincangkan mengenai langkah Indonesia untuk memindahkan ibu kota negara baharu dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Dan projek mega ini bernilai 138 bilion ringgit ataupun 33 bilion USD. Bertujuan untuk membangunkan sebuah super hub yang low carbon dan juga mempromosikan idea pertumbuhan ekonomi secara mampan. Dan baru-baru ini, Presiden Joko Widodo juga mengumumkan nama Nusantara dinamakan untuk ibu kota negara baharu ini yang pastinya mencetuskan pelbagai reaksi bukan sahaja dalam kalangan rakyat Indonesia malah juga mendapat perhatian di Malaysia. Dan pada jam ini kita ingin membincangkan mengenai idea untuk pemindahan ibu kota baharu ini dan juga dengan pemilihan nama Nusantara itu sendiri. Dan sudah bersedia bersama saya Dr. Kunto Adiwibowo dari Lembaga Survey Kedai Kopi. Terima kasih kepada Dr. Kunto sudi bersama kami dalam Awani Global jam ini. Dan kita nak mulakan dahulu dengan survey Kedai Kopi pada tahun lepas yang mengatakan 61.9% tidak setuju dengan pemindahan ibu kota baru ini ke Kalimantan Timur. Apa antara alasan atau sebab yang mereka berikan mereka tidak setuju dengan idea ini? Ya, terima kasih Naila. Jadi pada bulan November, tepatnya 16 sampai tanggal 24 November 2021 kemarin, Lembaga Survei Kedai Kopi melakukan survei secara nasional ke 34 provinsi di Indonesia dan kita menemukan bahwa 61,9% warga Indonesia tidak setuju pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara di Kalimantan Timur. Dan kalau ditanya alasannya, para responden yang mengatakan tidak setuju ini mayoritas bilang tentang pemborosan anggaran negara. Jadi pemborosan belanja negara menurut mereka yang menjadikan mereka tidak setuju pemindahan ibu kota ini. Lalu kemudian juga ada yang bilang bahwa lokasi ibu kota negara baru yang ada di Kalimantan Timur ini tidak strategis gitu. Sedang beberapa juga membandingkan bahwa Jakarta fasilitasnya sudah bagus, kenapa harus dipindah? Kalaupun dengan biaya sebesar itu, kan lebih baik memperbaiki Jakarta. Jadi itu alasan mereka yang tidak setuju, sementara alasan yang mereka setuju kebanyakan lebih ke problem di Jakarta, masalah di Jakarta seperti banjir, macet, padat, lalu kemudian ada juga alasan bahwa supaya pembangunan tidak Jawa sentris gitu. Okey, banyak yang kita nak kupas di sini, mereka yang tidak bersetuju, mereka yang setuju, isu banjir, isu alam sekitar, banyak yang kita nak lihat di sini. Tapi apa yang mencuri perhatian baru-baru ini adalah pemilihan nama Nusantara itu sendiri. Pastinya ini mendapat pelbagai reaksi, ada yang setuju dan tidak setuju juga. Pandangan bapa bagaimana? Iya, sebenarnya ini menjadi pro dan kontra yang menarik di media sosial. Karena pertama, alasan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur adalah tadi supaya tidak Jawa sentris, agar pembangunan di Indonesia lebih merata. Tapi ketika nama yang dipilih adalah Nusantara, ini menimbulkan loh kok Jawa lagi kan gitu. Kenapa Jawa sentris lagi? Karena Nusantara dalam sejarahnya selalu merujuk pada Patih Gajah Mada di Majapahit yang tentu saja itu kerajaan di Jawa. Tapi kemudian pemerintah mengeluarkan argumen sejarah sebenarnya bahwa Nusantara adalah panggilan untuk kerajaan yang ada di Kalimantan Timur waktu itu, jauh sebelum Majapahit mungkin gitu. Tapi kan ini problemnya adalah problem komunikasi dan sosialisasi. Apalagi undang-undang ibu kota negara baru ini seperti dikebut hanya dalam 43 hari undang-undang ini sudah disahkan. Jadi tentu saja masyarakat belum tahu argumen tepatnya mengapa nama ini dipilih. Kenapa Nusantara yang dipilih? Karena waktunya sangat pendek dan seakan-akan terburu-buru sehingga ini yang menjadikan pro dan kontra banyak di masyarakat Indonesia. Ya, bapa ada menyebut mengenai problem komunikasi dan juga bagaimana cadangan untuk memindahkan ibu kota ini dilihat terburu-buru, tergesa-gesa. Melihat kepada masalah komunikasi ini, adakah bapa juga dan juga mereka yang mengkritik ini melihat tidak mendapat konsultasi yang mencukupi
mengenai pemindahan ibu kota dan juga dengan pemilihan nama Nusantara itu. Dan sekiranya kalau tak cukup perbincangan, dialog yang diadakan, sebenarnya pandangan siapa yang perlu didapatkan mengenai dengan cadangan ini? Iya, tentu saja ini masyarakat sipil, akademisi, bahkan banyak kelompok-kelompok warga, kelompok-kelompok masyarakat yang kemudian mengkritik tentang bagaimana aspirasi dan partisipasi masyarakat ini terkesan sangat minim gitu, sangat sedikit sekali ketika membahas undang-undang ibu kota negara baru gitu. Sehingga terutama bagi masyarakat yang tinggal di sana misalnya, mereka hampir tidak dilibatkan sama sekali. Tentu mereka punya kekhawatiran tentang bagaimana kehidupan mereka nanti setelah tiba-tiba ada ribuan orang pindah ke sana begitu. Apa yang terjadi dengan tanah mereka, apa yang terjadi dengan hutan mereka, itu sama sekali tidak dibahas, atau bahkan ketika dibahas ini hanya minimal sekali, dan pemerintah lebih banyak kemarin mempromosikan soal desain ibu kota baru, baik dari sisi arsitektur maupun tata kota yang sepenuhnya estetika gitu. Jadi menurut saya ya komunikasi ini menjadi penting kan, ketika pemerintah mau punya proposal atau punya cadangan yang bagus, tentunya harus meyakinkan masyarakat tentang bahwa cadangan ini menjawab masalah-masalah yang hendak dipecahkan begitu. Ya, Bapak tadi ada menjelaskan sedikit tentang sejarah di sebalik pemilihan nama Nusantara ini. Apa antara rasional sebab-sebab yang diberikan di sebalik nama Nusantara? Ya, kalau saya tidak salah baca dari apa yang dikeluarkan oleh pemerintah, bahwa Nusantara merujuk pada nama kerajaan-kerajaan yang ada di Kalimantan Timur, di daerah Kalimantan Timur, sehingga Nusantara dianggap mewakili posisi atau lokasi ibu kota negara yang baru ini. Namun pengetahuan umum di masyarakat Indonesia, Nusantara lebih menunjuk pada gugusan kepulauan itu, kan gitu. Dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, dan tidak hanya yang ada di Kalimantan Timur. Nah, perbedaan persepsi atau perbedaan kalau saya menyebutnya epistem sejarah ini yang membuat perdebatan tentang Nusantara ini menjadi hangat di Indonesia gitu. Tapi kan nasi sudah menjadi bubur sekarang, sudah ditetapkan bahwa namanya Nusantara, walaupun saya melihat ada usaha masyarakat sipil untuk membatalkan undang-undang tersebut dengan beragam alasan, dan yang paling penting menurut saya alasannya ya tentang pemborosan anggaran tersebut, Mbak Neno. Berbalik kepada persepsi terhadap nama Nusantara ini, bagaimana Bapa ada menyebut tentang gugusan kepulauan itu menjadi makna yang paling general yang difahami orang ramai terhadap nama Nusantara. Tapi kalau kita nak lihat dari lensa yang lebih besar, iaitu di Asia Tenggara, makna Nusantara itu sendiri memberi makna yang berbeza, bukan sahaja merujuk kepada Indonesia sendiri, kepulauan di Indonesia itu sendiri, tetapi pastinya ini juga memberi makna kepada negara-negara lain, Malaysia seperti khususnya. Jadi bercakap tentang makna Nusantara ini, nak bercakap tentang impaknya kepada negara-negara lain di Asia Tenggara yang juga ada mengenakan meaning dan makna kepada perkataan Nusantara itu sendiri. Bapa melihat ada atau tidak kesannya bagaimana negara-negara lain akan mentafsir makna dan pemilihan nama Nusantara ini? Ya, terus terang saya juga baru tersadar ketika Anda bilang begitu, Mbak Naila. Memang betul bahwa Nusantara bahkan di dalam teks-teks sejarah juga merujuk pada Malaysia, juga merujuk pada Filipina, bahkan merujuk pada kepulauan yang gugusan kepulauan lain yang ada di negara yang di luar Indonesia. Dan menurut saya ini menunjukkan bahwa tadi satu, ini sifatnya sangat terburu-buru dan tergesa-gesa, sehingga tidak cukup waktu untuk memikirkan beragam irisan kepentingan, baik itu irisan kepentingan domestik di dalam negeri, bahkan irisan kepentingan dengan negara-negara tetangga. Dan menurut saya ini kritik, karena tidak hanya sekali ini pemerintah dan DPR di Indonesia terkesan tergesa-gesa. Ada undang-undang anti korupsi tahun 2019 yang itu
melahirkan demonstrasi besar, lalu undang-undang Omnibus Law, dan yang ketiga ini undang-undang IKN, Ibu Kota Negara Baru. Dan menurut saya kita pemerintah Indonesia dan DPR di Indonesia harus belajar setelah 3 kali melakukan mengesahkan undang-undang secara tergesa-gesa, dan ini menurut saya pasti akan menuai protes, tentu saja dari Malaysia, tentu saja dari Filipina, mungkin Thailand, atau bahkan negara-negara sekitar seperti Timur Timur dan Papua Nugini. Dan menurut saya pemerintah harus bisa menyiapkan dan menjelaskan dengan alasan yang baik, dan saya pikir alasannya agak susah diketemukan. Ramai sebenarnya yang melihat idea ini dilihat secara terlalu tergesa-gesa, terburu-buru. Apa sebenarnya kepentingan ataupun prioriti, keutamaan untuk meneruskan idea ini yang kita tahu sebenarnya sudah pun ditangguhkan sejak 2019 dengan adanya pandemik COVID-19, tetapi kini terus lancar saja kita lihat diluluskan di Dewan Rakyat di sana, DPR, dan kemudiannya terus memilih nama dan sebagainya. Apa kepentingannya atau keutamaannya untuk pemerintah meneruskan idea ini sekarang? Kalau kita nak lihat dari sudut timing, apa keutamaannya untuk buatkannya sekarang? Ya, itulah yang membuat masyarakat di Indonesia juga bingung sebenarnya, Mbak Naila. Karena pertama sedang ada COVID, ekonomi sedang memburuk, lalu janji awalnya Ibu Kota Negara Baru ini tidak akan dibiayai oleh anggaran atau belanja negara. Tapi ternyata sekarang dengan undang-undang ini ternyata Ibu Kota Negara yang baru ini dibiayai oleh negara. Ini paradoks yang pertama. Lalu kemudian kedua, bicara soal lingkungan, bagaimana Jakarta lingkungannya rusak, ada banjir dan segala macam. Tapi bahkan sebelum kepindahan, kemarin ketika musim hujan besar, itu daerah-daerah di sekitar lokasi Ibu Kota Negara Baru juga banjir gitu. Sehingga kan ini mendatangkan pertanyaan, kenapa memindahkan lokasi dari tempat yang banjir ke tempat yang banjir pula begitu. Dan akhirnya masyarakat dan para pengamat bahkan pakar hukum melihat bahwa dari struktur undang-undang IKN sendiri Ibu Kota Negara Baru ini lebih berorientasi pada investasi daripada menyelesaikan masalah-masalah yang dijanjikan. Jadi kalau ditanya mengapa terburu-buru, ya sepertinya pemerintah ingin menghimpun dana investasi yang besar untuk pembangunan Ibu Kota Negara ini. Siapa antara pihak yang mungkin akan manfaat, take advantage atau benefit daripada pemindahan Ibu Kota baru ini? Ya, diharapkan tentu saja masyarakat Indonesia yang luas mendapatkan manfaat, terutama masyarakat yang ada di Kalimantan Timur, karena dengan berpindahnya ibu kota, ekonomi mereka lebih baik, akses mereka lebih baik, gitu kan, infrastruktur akan terbangun, gitu Mbak. Itu yang pertama. Namun kalau dilihat tadi dari argumen bahwa undang-undang ini terkesan tergesa-gesa, struktur undang-undangnya lebih berorientasi investasi, saya melihat bahwa yang akan lebih banyak diuntungkan adalah investor-investor atau pengusaha-pengusaha yang entah itu bergerak di sektor-sektor yang dibutuhkan untuk membangun Ibu Kota Negara Baru ini. Kalau kita nak lihat dari sudut politik pula, bagaimana? Apa kemenangan atau signifikan yang dapat diraih oleh pemerintah, oleh Jokowi ketika ini kalau dapat dicapai sehingga akhirnya dapat dipindahkan ke Kalimantan dan dapat dinamakan Nusantara dan sebagainya? Apa kemenangan yang dapat diraih oleh Presiden Jokowi sekiranya akhirnya dicapai juga idea ini? Ya, diskursus atau perbincangan tentang pemindahan ibu kota baru ini jauh bahkan dari Soekarno, Soeharto, SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Jokowi, itu kita pernah membahas itu. Namun semuanya tidak terjadi, ya kan? Hanya di zaman Pak Jokowi inilah sudah ada undang-undangnya, paling tidak gitu. Sehingga kalau di pemerintahan Pak Jokowi ini berhasil memindahkan ibu kota negara,
maka ibu kota negara ini menjadi legacy, warisan politik dari Pak Jokowi, gitu, Mbak Naila. Itu yang pertama. Lalu kedua, yang menarik sekarang di Indonesia adalah pembahasan siapa yang akan memimpin atau yang menjadi kepala otorita ibu kota negara baru ini. Karena siapapun yang memimpin itu, satu pasti akan punya kedekatan dengan Pak Jokowi, dan yang kedua, dia akan punya potensi untuk punya popularitas dan elektabilitas yang baik nanti di pemilihan raya presiden Indonesia 2024. Begitu. Satu perkara yang saya melihat appealing atau atraktif mengenai dengan ibu kota negara baru ini adalah bagaimana ia dibangunkan secara mampan, dinamakan sebagai super hub, low carbon dan sebagainya, dengan menggunakan perkataan-perkataan seperti sustainable, kemampanan, kelestarian dan sebagainya. Sejauh mana bapa melihat elemen-elemen yang pro alam sekitar, yang pro kelestarian ini akan benar-benar dapat dicapai? Kerana kalau kita lihat seperti mana yang dikritik sebelum ini, idea untuk memindahkan ibu kota baru ini dari Jakarta yang juga dilihat sebagai dibelenggu dengan berbagai isu, dengan isu banjir, isu-isu alam sekitar dan sebagainya. Jadi bagaimana untuk melihat rebranding, penjenamaan baharu bagi ibu kota negara baru di Indonesia ini sebagai sebuah lokasi yang lebih environmental friendly dan sebagainya? Sejauh mana bapa melihat ini akan benar-benar dapat dicapai dan berhasil? Iya, dari pemerintah berusaha meyakinkan masyarakat tentu saja dengan memamerkan desain-desain bagaimana nanti tata kota ibu kota negara baru, bagaimana bangunan ibu kota negara baru, baik itu arsitekturnya maupun teknologi yang ada di situ yang diklaim sebagai teknologi yang ramah lingkungan, kan gitu. Jadi menurut saya ini usaha untuk mempersuasi dari pemerintah. Komunikasi pemerintah dimulai dari itu, memamerkan desain-desain itu. Tapi kalau dilihat apakah lebih banyak orang yang percaya atau tidak, yang pasti aktivis lingkungan hidup, akademisi melihat bahwa pemindahan ibu kota negara baru ini akan mengancam pertama hutan-hutan yang ada di Kalimantan Timur. Ya. Walaupun pemerintah berjanji akan melakukan reforestasi atau menanam kembali hutan-hutan tersebut, tapi dilihat dari komitmen pemerintah beberapa tahun ke belakang, tampaknya banyak masyarakat sipil, terutama aktivis lingkungan hidup yang agak pesimis dengan janji pemerintah tersebut. Jadi menurut saya usaha rebranding pemerintah tentu targetnya mungkin tadi ke investor, ke masyarakat umum gitu. Tapi janji rebranding tentang sustainability ini banyak aktivis lingkungan hidup, akademisi yang kurang percaya dengan janji-janji pemerintah itu. Ada juga pihak yang melihat implementasi atau pelaksanaan idea ini akan mengambil proses yang lama, dijangka antara 2022 hingga 2024, dan ada juga yang menjangkakan mungkin pemerintah seterusnya selepas Pak Jokowi mungkin tidak akan meneruskan idea ini. Jangkaan bapa pula bagaimana? Iya, nah itu makanya kemudian diikat dengan undang-undang ibu kota negara baru, karena kalau sudah menjadi undang-undang, siapapun pemerintahnya wajib untuk meneruskan, kan begitu, Mbak. Jadi menurut saya ini undang-undang ini dikebut secara terlihat tergesa-gesa karena memang kepentingannya sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan ibu kota negara ini memang bisa diteruskan setelah Pak Jokowi turun dan diganti oleh presiden berikutnya. Namun kalau kita lihat di dalam undang-undang, di situ otoritas presiden itu masih sangat besar di dalam undang-undang, sehingga siapapun yang menjadi presiden bisa sangat bisa tiba-tiba menunda misalnya, walaupun tidak menghentikan sama sekali, tapi misalnya menunda karena misalnya tidak ada anggaran belanja untuk yang harus dikeluarkan untuk ibu kota negara baru. Jadi ini pun masih jadi perdebatan di Indonesia. Yang dimungkinkan mungkin setelah undang-undang ini ada akan muncul peraturan-peraturan turunan yang memaksa pemerintah setelah Pak Jokowi untuk meneruskan
proyek ibu kota negara baru ini. Jadi kalau kita nak lihat atau meramalkan beberapa tahun akan datang ini, sekiranya berhasil idea dan sudah pun berpindah ke ibu kota negara baharu di Kalimantan Timur, apa akan terjadi kepada Jakarta pula? Nah, Jakarta tetap ini Gubernur Jakarta dan Wakil Gubernur Jakarta sedang memperjuangkan undang-undang yang tidak menghapus status khusus di Jakarta, gitu. Mungkin bukan khusus ibu kota, tapi mungkin khusus untuk perdagangan dan bisnis, gitu. Jadi menurut saya Jakarta tetap akan menjadi hub atau bahkan center untuk bisnis dan kegiatan ekonomi di Indonesia, walaupun ibu kotanya secara administratif sudah berpindah ke ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Kalau kita nak lihat dari gambaran yang lebih besar, apabila kita melihat laporan mengenai pemilihan nama Nusantara ini, bukan saja mencetuskan pelbagai reaksi di Indonesia sendiri, tetapi kalau kita nak lihat di Malaysia dan juga pada peringkat global, ramai pihak yang membincangkan perkara ini yang dilihat sebagai salah satu langkah untuk Indonesia bergerak ke hadapan menjadi satu kuasa ekonomi yang besar pada peringkat global, kan. Kalau kita nak bercakap dari segi bukan saja penjenamaan, dari segi branding untuk memindahkan ibu kota ini, kita nak lihat juga dari sudut kontennya, substansnya, apa sebenarnya yang ada dalam visi dan misi Indonesia untuk bergerak ke hadapan dan terus memajukan ekonomi. Apa yang boleh kita jangkakan daripada ekonomi Indonesia selepas ini dalam beberapa tahun, mungkin dekad yang akan datang? Ya, kalau saya melihat pemindahan ibu kota ini terkait satu, selama ini Indonesia sangat bergantung pada ekonomi yang ekstraktif, jadi mengambil hasil bumi kemudian dijual keluar. Nah, mungkin dengan mendekatkan ibu kota atau pusat administrasi ke tempat-tempat pusat ekstraktif ini seperti di Kalimantan yang terkenal dengan banyak tambang, banyak hasil hutan gitu, akan mengundang investor untuk mengolah hasil-hasil ekstraktif ini, Mbak. Jadi menurut saya ya visi ekonomi ke depan di Indonesia dengan ibu kota negara baru itu, apalagi dengan brandingnya, adalah dengan melakukan revolusi industri mungkin keempat gitu kan, revolusi industri keempat di Indonesia, dengan yang tadinya kita menjual hasil ekstraksi saja, tapi kemudian ini diolah lagi untuk beragam hal. Misalnya di situ di desain ibu kota negara baru ada pusat farmasi dan obat-obatan, dan sangat mungkin akan muncul daerah-daerah industri baru untuk farmasi dan obat-obatan di situ. Begitu. Ya, pastinya banyak yang perlu diperhatikan dari Indonesia untuk beberapa tahun akan datang ini. Bukan saja dari sudut penjenamaan baharu Nusantara ini, tetapi kalau kita nak dibandingkan, banyak sebenarnya dari sudut ekonomi dan dari sudut pembangunan sosioekonomi untuk kita lihat dan diperhatikan di Indonesia ini, dan mungkin boleh menjadi pengajaran buat kami di Malaysia. Terima kasih kepada Dr. Kunto Adi Wibowo dari Lembaga Survey Kedai Kopi, sedikit sebanyak kongsikan pandangan dan juga dapatan survei dalam kalangan rakyat Indonesia mengenai dengan pemindahan ibu kota negara baharu ke Kalimantan Timur ini. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Kunto. Itu saja masa kita ada dalam Awani Global Jam ini bersama saya Naila Huda. Kita jumpa lagi. Salam hormat.